Gimana Halo. kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan masuk ke materi baru ya. Materinya barusan saya upload di aula, mungkin teman-teman bisa di-download dulu. Sama isi absennya jangan lupa. Gimana perkuliahannya sampai sejauh ini? Termasuk biologi, fisika, agama, terus PTM, terus kemudian pemrograman. Lancar semua atau lagi banyak tugas? Ya gitulah Bu. Ya, Jalani aja Bu. alhamdulillah Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya ini kan soalnya mau ini ya mendekati UAS. Soalnya biasanya kalau dekat-dekat ujian akhir tuh tugasnya numpuk. Kalau enggak ya alhamdulillah. Berarti nanti saya mau ngasih tugas banyak nggak masalah gitu loh. Bu, tugasnya banyak. Soalnya kan nanti teman-teman yang pengstart itu UASnya nggak ngerjain soal. Jadi kalau tugasnya banyak kan enak. Betul tuh Adam, jangan lupa absen dulu teman-teman. Rofa ada Rofa. Belum ya, belum gabung ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan di pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Ya teman-teman, dari perkuliahan minggu lalu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Faras mana Faras? Kayaknya ya di forum diskusi itu Faras sempat tanya ya, tapi belum saya jawab. Ya, bentar saya buka dulu. Atau nanti saya jawab di forum diskusi aja sih, nggak apa-apa.
terkait ini ya, kalau Faras tanyanya di forum itu terkait error 1, error 2, kemudian H0, H1, kemudian apa ini yang didapatkan setelah H0, menentukan kriteria lebih aman menggunakan. Oke, nanti saya jawab di forum diskusi juga. Kemudian hari ini akan kita lanjutkan materi terkait uji hipotesis dua populasi. Saya izin share screen dulu. Ya ini ya uji hipotesis untuk dua populasi. Jadi kalau yang minggu kemarin, teman-teman kan fokusnya masih di satu populasi gitu ya. Nah, kalau yang hari ini kita akan belajar bagaimana sih menentukan hipotesis kalau semisal kita ingin membandingkan dari dua populasi. Jadi semisal kita ingin membandingkan misal ya rata-rata berat badan antara kelas A dan kelas B gitu misal, atau kita ingin apakah sama gitu ya, kita ingin membandingkan apakah rata-rata berat badan mahasiswa pengantar statistika kelas A dan kelas B itu ada perbedaan kayak gitu, ataukah misal ingin membandingkan terkait dengan misal rata-rata tinggi badan mahasiswa pengantar statistika dengan mahasiswa prodi misal teknik elektro kayak gitu. Nah itu kita akan fokus di dua populasi itu. Ini ya topik bahasanya ada 3 poin untuk uji populasi 2 min, kemudian 2 proporsi dan juga 2 varian. Jadi sama ya topiknya, kita estimasinya di otak-atik terkait dengan min, proporsi dan juga varians. Gitu. Nah, ini untuk uji 2 min populasi gitu ya. Jadi kalau uji 2 min ini ada 3 rumusan yang teman-teman bisa perhatikan gitu ya, nggak usah dihafal karena teman-teman bukan anak statistika gitu ya. Dipahami aja. Nah, untuk rumusan hipotesis gitu ya, sama kita untuk hipotesis 2 populasi prosedurnya sama. Cara yang pertama adalah perumusan hipotesis dulu, dan sebelumnya teman-teman harus paham dulu ya terkait dengan permasalahan yang ada, baru kemudian kita bisa merumuskan hipotesis, dilanjutkan dengan penentuan tingkat error atau alfa itu, kemudian lanjut ke Z statistika atau T hitung, atau pokoknya terkait dengan tes statistiknya itu ya. Kemudian lanjut ke daerah penolakan. Daerah penolakan itu misal dia tolak H0 ketika bagaimana kayak gitu, termasuk dengan p-value kurang dari alfa yang minggu lalu kita sudah bahas. Kemudian juga baru kita di akhir menentukan kesimpulannya, apakah tolak, apakah terima. Kalau tolak itu maksudnya bagaimana, kalau gagal tolak itu bagaimana. Sorry, tadi bukan terima tapi gagal tolak. Nah, ini untuk perumusan hipotesisnya ya. Di sini untuk kenapa kok ditulis H0 ya, nanti H1-nya tinggal negasi dari H0-nya gitu. Nah, di sini kalau teman-teman bisa lihat untuk perumusan hipotesis ya gitu ya, ada 3 tetap tandanya ada yang sama dengan, ini untuk yang 2 arah, kemudian lebih dari dan kurang dari sama, lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan untuk 1 arah. Kalau lebih dari sama dengan itu untuk left tail, ya benar. Kemudian untuk yang kurang dari sama dengan untuk right tail. Karena kita penentuan ini left tail atau right tail itu dilihat dari H1. Jadi kalau yang di sini H0 yang pertama gitu ya, berarti nanti H1-nya adalah μ1 minus μ2 tidak sama dengan ini, μ1 min μ2 0. Nah, di sini biasanya itu kalau di soal itu udah diketahui angka ya tinggal diubah aja, ini misal diketahui kayak yang tadi per
perbedaan misal ya rata-rata tinggi badan prodi sains data dan juga prodi elektro misal diketahui apakah memang benar rata-ratanya itu sama dengan 170 gitu misal ya. Ya di sini nanti tinggal masukkan aja nilai 170. Begitu juga di H0 sini dan H sini. Kemudian untuk yang kedua, yang left tail, di sini kan H0 gitu ya. H0-nya adalah μ1 min μ2 lebih dari sama dengan ini. Nah, nanti H1-nya berarti tinggal mengganti arahnya menjadi kurang dari sama dengan. Begitu juga yang terakhir ini, μ1 minus μ2 kurang dari sama dengan μ1 min μ2 0. Atau kalau yang kemarin tuh, yang satu populasi itu kan H0 μ kurang dari sama dengan μ0 gitu ya. Nah, kalau di sini tinggal diselisihkan aja. Gitu. Nah, ini untuk perumusan hipotesisnya. Kemudian untuk Z statistiknya. Nah, ini rumusnya sama kayak yang kemarin. Kalau yang satu populasi itu kan X bar minus μ0 per sigma per akar N. Nah, karena di sini itu ada dua populasi ya, tinggal di sini diselisihkan X1 bar minus X2 bar, di mana X1 bar adalah rata-rata sampel untuk populasi pertama, kemudian yang X2 bar adalah rata-rata sampel untuk populasi kedua. Nah, di sini juga μ1 minus μ2 0. Nah, biasanya di sini itu langsung jadi satu sih, dalam artian di μ1 min μ2 itu nilai yang akan kita uji gitu ya. Kayak tadi itu apakah benar perbedaan rata-rata ketinggian badan antara dua mahasiswa dua prodi itu 170 cm. Berarti di sini tinggal memasukkan nilai dari 170 cm. Nah, di sini teman-teman tinggal memasukkan sama kan ya, karena di sini tidak jauh berbeda dengan uji min satu populasi, ya di mana sigma satunya ini tinggal dimasukkan dari populasi 1 per N1 itu juga populasi 1, kemudian di sini juga dimasukkan nilai varian dari populasi kedua. Nah, kalau di sini teman-teman bisa lihat, karena nilainya adalah Z, berarti yang formula ini itu digunakan ketika sampel besar. Ya, di sini untuk yang Q1 minimal ukuran sampel untuk N1 dan N2 adalah 30. Kemudian nilai dari standar deviasinya itu juga diketahui, sigma 1 dan sigma 2, di mana ini adalah deviasi standar untuk populasi dan populasi 2 itu diketahui. Nah, bagaimana kalau N-nya itu kurang dari 30, bagaimana juga kalau semisal standar deviasinya itu tidak diketahui. Nah, tetap ya kita pakai pembahasan yang sudah kita pernah bahas di minggu sebelumnya. Kalau semisal sigma atau standar deviasi dari populasinya tidak diketahui, maka kita dekati dengan distribusi T. Nah, kita pindah ke arah sini. Kemudian juga kalau semisal nilai dari N-nya itu relatif kecil, dalam artian N1 dan N2 itu kurang dari 30, maka kita dekati menggunakan distribusi T. Nah, ini ya. Untuk population standard deviation, sigma 1 dan sigma 2 itu tidak diketahui unknown. Nah, karena itu kita dekati atau kita estimasi sigma 1 dan sigma 2 dari populasi ini menggunakan deviasi standar dari sampel, atau kalau di sini yaitu S1 dan juga S2. Nah, kemudian di sini tuh ada kalau semisal nilai dari ini yang N1 dan N2-nya besar, kemudian sigma-nya atau deviasi standarnya itu diketahui, itu kan dan asumsinya populasi 1 dan populasi 2 itu independen, maka kita
masukkan nilai satu-satu. Kayak gini. Nah, kemudian kalau di ini distribusi T itu ada case yang pertama ini di mana sigma 1 dan sigma 2 itu dianggap sama. Meskipun tidak diketahui gitu ya. Jadi kita kalau di statistika itu banyakkan bermain asumsi gitu ya. Jadi untuk case yang pertama ini itu sigma 1 dan sigma 2 itu diasumsikan yaitu sama. Nah, karena asumsinya sama, maka kita nggak memasukkan S1 dan S2 ke dalam rumusnya. Tapi kita coba masukkan nilai dari S-pool atau standar deviasi gabungan. Jadi, bedanya itu di sini ya. Kalau yang untuk distribusi Z, untuk yang sigma diketahui dan ukuran sampel besar, itu deviasi standarnya itu dihitung satu-satu. Jadi sigma 1 untuk populasi 1, kemudian sigma 2 kuadrat untuk varians populasi 2. Nah, kalau yang di distribusi T, di mana standar deviasinya itu tidak diketahui, kita dan diasumsikan bahwa kedua standar deviasi dari populasi itu sama, maka kita gunakan standar deviasi atau varians di sini adalah pakai varians gabungan atau S-pool. Ini ya, pool variance. Nah, menghitungnya bagaimana? Ada di sini S-pool kuadrat sama dengan N1 minus 1. Nah, ini baru dimasukkan di sini S1 kuadrat ditambah N2 minus 1 atau DF-nya dari populasi kedua dikalikan S2 kuadrat. Nah, degrees of freedom-nya untuk distribusi T ini untuk kasus yang pertama ini itu adalah N1 plus N2. Nah, ini untuk asumsi ketika sigma 1 dan sigma 2 itu sama. Nah, bagaimana kalau semisal itu sigma 1 dan sigma 2 itu tidak sama? Ini ya, kita berpindah ke subcase yang kedua, di mana sigma 1 dan sigma 2 itu tidak sama. Jadi tetap karena sigma 1 dan sigma 2 itu tidak diketahui, maka kita dekati dengan menggunakan standar deviasi dari sampel. Nah, rumusnya ini kayak gini. Jadi hampir sama dengan yang Z, cuma yang di sini adalah standar deviasi untuk sampel, sedangkan yang di Z ini adalah standar deviasi, varians untuk populasi. Nah, kemudian bedanya kasus yang pertama dan kasus kedua, selain dengan kalau yang kasus pertama itu pakai standar deviasi gabungan atau varians gabungan, di sini varians gabungan. Nah, kalau yang di subcase kedua itu tetap memasukkan nilai dari varians populasi 1 dan varians populasi 2 itu sendiri-sendiri. Nah, tapi DF-nya pun juga berbeda ya. Kalau yang di DF kasus pertama itu pakai yang ini, N1 plus N2 minus 2. Kalau yang sudah pernah kita pelajari itu kan DF kan N-1 gitu ya. Nah, kalau yang di sini karena dia adalah gabungan, maka nilai dari DF-nya adalah N1 plus N2 minus 2. Nah, berbeda lagi ketika kita pakai subcase yang kedua, di mana DF-nya adalah teman-teman menghitung ini. Menghitung satu-satu, di mana S1 kuadrat varians populasi 1 dibagi ukuran sampel 1 plus ini dikuadratkan dan lain sebagainya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Nggak usah dihafalkan rumusan ini, nanti dipahami aja. Soalnya kalau bukan orang statistika mungkin cuma butuh ini ya, pemahaman bagaimana cara melakukan pengujian hipotesisnya, kemudian rumus mana sih yang digunakan kayak gitu. Masih memahami. Semangat teman-teman.
Oke, mungkin kita kalau sejauh ini belum ada pertanyaan, nanti juga ada ini kok rangkuman rumus, jadi teman-teman biar tahu gitu perbedaannya. Kapan kita pakai rumusan Z, kapan kita pakai distribusi T, kayak gitu. Nah, pertanyaan dari Kevin. Terus kita pakai subcase 1 atau 2 kalau nggak diketahui. Biasanya tetap diketahui kok dari soalnya, jadi tenang aja. Kalau semisal biasanya itu ini kata kuncinya adalah sigma 1, sigma 2 itu diasumsikan equal atau tidak equal gitu ya untuk subcase yang 1 sama 2. Kalau semisal tidak equal ya, berarti kita pakai yang ini, yang kedua, yang bawah ini. Kalau semisal diasumsikan sama S1 dan S2 ya kita pakai yang S gabungan, S full yang subcase yang pertama ini. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Atau kita lanjut dulu, terus habis itu kita coba pahami di contoh soalnya. Nah ini ya, teman-teman dibaca dulu mungkin, dipahami dulu mana yang perumusan permasalahannya apa, kemudian perumusan hipotesisnya pakai apa, kayak gitu. Silakan dibaca dulu. Ya, sudah selesai memahaminya. Kita coba bahas bersama. Ya, jadi di sini ada kasus gitu ya, di mana seorang konsultan dari perusahaan kartu Visa itu ingin menguji apakah rata-rata konsultan menemukan apakah biaya bulanan rata-rata pemegang kartu American Express itu sama dengan biaya bulanan pada pemegang kartu Preferred Visa. Nah, kalau di sini teman-teman perhatikan kalimatnya, itu kita sudah bisa merumuskan hipotesisnya. Karena di sini kalimatnya adalah apakah biaya bulanan rata-rata Gold American Express ini kira-kira sama dengan biaya bulanan rata-rata pada Preferred Visa. Jadi di sini kita bisa merumuskan hipotesisnya. Jelas ya, yang pertama adalah hipotesisnya untuk kita ingin menguji rata-rata, berarti kan mu gitu ya. Nah, kemudian karena di sini seorang konsultan itu ingin menguji rata-rata antara kedua hal gitu ya, dalam artian untuk pemegang kartu American Express dan juga pemegang kartu Preferred Visa. Nah, berarti kita bisa simpulkan di sini bahwa pengujian hipotesis ini adalah untuk pengujian hipotesis populasi.
Nah, kemudian untuk menentukan tanda atau arah apakah sama dengan ataukah lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, kita bisa lihat dari ini kata-kata dari kira-kira sama. Berarti kalau di sini kita bisa merumuskan hipotesisnya adalah untuk dua arah, yaitu sama dengan. Jadi hipotesisnya adalah H0 μ1 minus μ2 sama dengan 0. Dari sini paham atau ada yang ingin ditanyakan? Kemudian H1-nya negasi dari H0-nya gitu ya, dimana μ1 minus μ2 tidak sama dengan 0. Kan tujuan kita adalah ingin mengetahui apakah sama, gitu ya. Nah, harapan konsultan dari dari ini tentunya kira-kira kayaknya ada perbedaan nih pemegang kartu American Express dan juga Preferred Visa. Nah, oleh karena itu dugaan awal dari seorang peneliti itu kita letakkan di yang hipotesis 1. Jadi harapannya itu ada perbedaan gitu. Nah, kemudian sampel acak dari 1.200 pemegang kartu Visa dipilih. Dan sampel biaya bulanan rata-rata ditemukan 452. Oke, dari sini kita dapatkan informasi terkait ukuran sampel untuk Preferred Visa, untuk populasi pertama. Kita anggap aja untuk yang orang-orang yang memegang kartu Visa itu sebagai populasi 1, kemudian yang American Express itu sebagai populasi kedua. Kemudian di sini juga diketahui sampel dari biaya bulanan rata-rata, ya berarti sampel rata-rata. Berarti kan X bar gitu ya, X1 bar itu 452 dolar. Dari sini kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Kemudian sampel acak independen dari 800 anggota Gold Card mengungkapkan rata-rata sampel 523. Berarti di sini kita memiliki informasi terkait dengan populasi kedua, yaitu populasi anggota dari pemegang Gold Card atau American Express gitu ya. Itu sampel acak ukurannya sebanyak 800 anggota. Di mana rata-rata biaya bulanannya itu 523. Nah, karena ini rata-rata sampel, berarti ini adalah menunjukkan X bar ya. X2 bar karena ini populasi kedua. Nah, kemudian jika diasumsikan sigma 1, yaitu standar deviasi untuk populasi 1 adalah 212 dolar, kemudian sigma 2 nya untuk standar deviasi populasi kedua adalah 185 dolar. Nah, maka konsultan itu bertanya gitu ya, ingin mengecek adakah bukti yang menyimpulkan bahwa rata-rata tagihan bulan di seluruh populasi anggota pemegang American Express berbeda dari rata-rata tagihan bulanan di seluruh populasi pemegang kartu Visa. Nah, kemudian karena kita sudah memahami soalnya gitu ya, kalau lebih enaknya sih langsung dipakai diketahui gitu loh. Kalau teman-teman masih ingat pas mengerjakan soal di SMA itu kan diketahui N1 dituliskan 1200, kemudian X1 bar 452. Di sini belum ada ya. Nanti teman-teman mungkin bisa menambahkan itu biar membantu penghitungan gitu. Kemudian N2 800, X2 bar adalah 523, sigma 1 dan juga sigma 2 masing-masing diketahuinya ini. Nah, kemudian
kita sudah menentukan atau merumuskan hipotesis. Kemudian di sini nggak ada alfa ya. Kita bisa menentukan sendiri alfanya kalau semisal tidak diketahui di soal, bisa pakai 5%, 1%, atau 10%. Tapi biasanya yang paling umum, paling sering digunakan adalah 5%. Nah, kalau di sini, ini dia pakai alfa 1% atau tingkat kepercayaannya adalah 99%. Wah, tinggi sekali itu. Oke. Kemudian kita menentukan statistik uji. Pakai apa sih? Apakah pakai T, apakah pakai Z, apakah pakai chi-square, atau distribusi F, atau distribusi yang lainnya. Nah, kita sudah tahu dari sini di mana nilai N-nya itu besar. Ya, kemudian nilai dari standar deviasi populasi sigma 1 dan sigma 2 itu diketahui. Karena informasi dari kedua hal tersebut, maka kita bisa menggunakan distribusi Z atau distribusi normal untuk melakukan pengujian hipotesis pada kasus ini. Tinggal kita masukkan aja ya ke rumusnya, yaitu X1 minus X2 bar dikurangi μ1 minus μ2 0. Nah, karena di sini adalah X1 barnya 452, kemudian X2 barnya ada 523, tinggal kita masukkan. Nah, kemudian untuk selisih dari μ1 minus μ2 adalah 0. Nah, dibagi sigma 1 kuadrat atau varians populasi dibagi dengan N-nya, begitu juga untuk yang populasi kedua. Nah, kita dapatkan nilai dari Z hitungnya atau Z statistiknya adalah minus 7,926. Nah, kemudian teman-teman tetap bisa menghitung pakai ini ya, untuk kita menentukan daerah penolakan, bisa pakai p-value kurang dari alfa atau pakai kriteria Z, karena ini dua arah, maka kita bisa pakai Z mutlak lebih dari sama dengan Z alfa per 2, gitu. Nah, kita cari tuh di tabel, gitu ya, untuk Z alfa per 2, 0,01 per 2, itu nilainya adalah 2,58 di sini. Nah, kemudian karena kita buat dari keputusan ya, karena nilai dari Z yaitu minus 7,926 atau Z mutlak, karena ini dua arah, Z mutlaknya adalah 7,926 lebih dari Z tabel, di mana Z tabelnya adalah ini. Ini enggak ya? Ya, tambah jelek, nggak jadi. Nggak jadi. Maaf. Ini Z tabelnya adalah kita dapatkan ini ya, 2,578. Teman-teman nanti bisa ngecek juga di tabel statistiknya, misal kurang yakin gitu. Nah, karena nilai dari Z hitung lebih dari Z hitung mutlak lebih besar dari nilai Z tabel, maka kita bisa putuskan untuk menolak H0. Nah, berarti kesimpulannya bagaimana? Karena kita tolak H0, berarti ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa rata-rata tagihan bulanan di seluruh populasi anggota American Express berbeda dari rata-rata tagihan bulanan di seluruh populasi pemegang kartu Visa. Gitu. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan dulu?
semangat. Ini tinggal, insya Allah tinggal minggu ini kita ada kuliah. Minggu depan, insya Allah kita akan memperkenalkan kelompok. Jadi teman-teman bisa fokus dengan tugas kelompok. Ini materi terakhir, semangat. Berarti Ya, kalau misalkan alfanya pakai 0,05 boleh, Bu? boleh, silahkan. Tinggal nanti teman-teman state aja di pengerjaannya kalau alfa pakai 5%. Kalau di soal tidak diketahui loh ya. Kalau semisal dari soalnya sudah diketahui, ya kita pakai yang diketahui di soalnya. Hmm. Oke, terima kasih Laras pertanyaannya. Ada yang bertanya lagi? Ribet nggak sih kalau menurut teman-teman itu? Iya, Bu. Ribetnya di mana? Ribetnya di mana? Harus nyari N1, N2-nya dulu, terus habis itu nyari X-nya juga. Ya nggak sih, Bu? Ribet Saya ngerasa bacanya, Bu. gitu. Oh, iya. Ribet bahasanya ya. Ya itu. Ya, iya sih memang karena untuk apa namanya penentuan masalah di awal itu sangat perlu gitu ya. Jadi yang perlu dipahami itu memang masalahnya dulu itu apa, baru kita coba sesuaikan dengan solusi-solusi yang ada kayak tadi, ada Z, kemudian distribusi T yang S-pool atau T yang S1 dan S2-nya sendiri-sendiri kayak gitu. Intinya pengujian hipotesis ini ya kita ingin menguji terkait dengan dugaan kita gitu. Kita ingin menduga apakah dugaan kita itu benar sih kayak gitu. Nanti teman-teman kalau pas penelitian pasti perlu yang namanya pengujian hipotesis gitu ya. Kecuali kalau ini lebih ke ini sih, pengujian hipotesis itu lebih ke penelitian yang membedakan kayak populasi ini itu sama atau enggak. Dalam artian gini, kalau misal nanti teman-teman penelitiannya itu ini ya langsung pakai klasifikasi atau kemudian clustering gitu kayaknya nggak perlu. Bentar saya ingat dulu. Kayaknya nggak perlu kalau ke komputasi langsung pakai klasifikasi, misal metodenya pakai langsung SPM atau KNN atau pakai deep learning, kayaknya nggak perlu itu, nggak perlu ke statistika ini. Ini kan termasuk ke statistika konvensional ya. Jadi kalau semisal penelitian ini tuh dibutuhkan teman-teman ingin kayak melakukan observasi secara langsung, misal yang orang tuanya bekerja di bidang pertanian atau perikanan gitu ya, mungkin nanti ingin membedakan apakah ada perbedaan hasil panen gitu ya, mungkin di lahan satu dengan lahan kedua, kemudian ya kayak gitu. Tapi kalau semisal statistika yang kalau misal teman-teman penelitiannya udah nggak pakai statistika konvensional, dalam artian udah mainannya udah ke machine learning, deep learning, insya Allah nggak butuh ke ini, tinggal main ke data exploratorinya aja sih. Gitu. Jadi dipahami sebisanya aja, nggak apa-apa. Nggak usah sampai dipikir teman-teman apa ya bahasa Indonesianya. Paham kan ya yang nggak bisa bahasa Jawa, paham kan? Nggak usah dipikir terlalu keras. Gitu.
Enggak kok Bu, saya mikirnya nyantai kok Bu. Ya gitu. Alhamdulillah kalau gitu. Oke, kita lanjut dulu aja ya. Kalau gitu, ini untuk kasus yang distribusi Z, kita dekati pakai distribusi normal. Kemudian ini ada contoh pakai S-pool atau kita dekati pakai distribusi T. Nah ini ya, dibaca dulu mungkin contoh soalnya. Ya, sudah. Kita coba bahas bersama. Nah, ini ya, sebuah percobaan itu tujuannya adalah untuk membandingkan keausan abrasif dari dua bahan laminasi yang berbeda. Nah, kemudian 12 bagian bahan satu diuji dengan memaparkan setiap bagian ke mesin pengukur keausan. Kemudian 10 potong bahan 2 diuji serupa. Nah, dari sini kita mengetahui informasi terkait dengan ukuran sampel untuk bahan 1, yaitu sebanyak 12. Kemudian kita juga mengetahui untuk ukuran sampel populasi yang kedua, yaitu sebanyak 10. Nah, kemudian sampel bahan 1 memberikan rata-rata keausan 85 unit dengan standar deviasi sampel sebanyak 4. Sedangkan sampel bahan 2 memberikan rata-rata 81 dengan standar deviasi sebanyak 2. Dari sini kita bisa mendapatkan informasi terkait dengan rata-rata sampel untuk populasi 1, yaitu sebanyak 85. Kemudian standar deviasi sampel untuk populasi pertama sebanyak 4. Dan kita juga mendapatkan rata-rata sampel populasi kedua adalah 81, serta standar deviasi sampel untuk populasi kedua adalah 5. Nah, bisakah kita simpulkan dengan tingkat signifikansi 0,05 atau alfanya adalah 5% di sini, bahwa keausan abrasif material 1 melebihi material kedua sebanyak lebih dari 2 unit. Nah, dari sini kalau kita cermati kalimatnya, bisakah kita simpulkan bahwa keausan abrasif material 1 melebihi material 2 sebanyak lebih dari 2 unit. Berarti kita dugaannya di sini adalah untuk sampel 1, keausan abrasif sampel 1 itu lebih dari keausan untuk material kedua sebanyak lebih dari 2 unit.
Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan atau membuat suatu rumusan hipotesis gitu ya. Yaitu di sini, kan dugaan kita ini ya, yang kita harapkan atau kita duga di awal itu untuk perbedaan keausan abrasif material 1 dan material 2 itu lebih dari 2. Karena itu di yang yang alternatif hipotesisnya atau H1 kita rumuskannya seperti ini. Mu1 minus mu2 lebih dari 2. Nah, kemudian untuk H0-nya karena dia status quo gitu ya, maka kita bisa tuliskan mu1 minus mu2 sama dengan 2. Atau teman-teman bisa tuliskan mu1 minus mu2 kurang dari sama dengan 2 kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada kalimat juga, asumsikan populasi mendekati normal. Nah, kalau gini udah enak gitu ya. Dengan varian yang sama. Nah, di sini ya pertanyaan dari Alvin, apa kalau alfa nggak diketahui kita pakai 0,05? Ya, jadi kalau misal alfanya itu tidak diketahui, kita bisa asumsikan pakai 5% aja. Gitu. Nah, kemudian kita tuliskan dulu ya informasinya gitu untuk memudahkan teman-teman. Nah, di sini X1 barnya adalah 85, kemudian X2 barnya adalah 81 dari sini tadi. Kemudian deviasi sampelnya untuk S1-nya 4, S2-nya standar deviasi sampelnya sebanyak 5, kemudian N1-nya sebanyak 12 dari sini, dan N2 10 adalah dari sini, 10 potong, bahan 2 diuji serupa. Nah, karena di sini kan asumsinya mendekati normal gitu ya, dengan varian yang sama. Nah, kalau teman-teman perhatikan, karena yang diketahui di sini adalah standar deviasi sampel, maka kita nggak menggunakan distribusi Z. Kalau teman-teman masih ingat estimasi interval, tapi yang pertemuan kedua yang terkait dengan estimasi interval proporsi dan varian, di slide-slide terakhir itu kan ada kayak diagram gitu ya. Kalau semisal sigmanya besar, kalau sigmanya populasi diketahui dan N besar, maka kita gunakan distribusi Z. Kalau semisal sigmanya tidak diketahui, maka kita T. Atau sigma populasinya tidak diketahui, maka kita pakai T. Nah, ini sama juga kayak di sini. Karena yang diketahui di sini adalah deviasi standar, jadi yang kita buat acuan Z atau T itu awalnya adalah pakai deviasi standarnya dari populasi diketahui atau tidak. Karena di sini itu tidak diketahui, maka kita dekati menggunakan distribusi T. Nah, sebenarnya karena di sini nilai N-nya itu besar, teman-teman juga bisa menggunakan nilai dari distribusi Z. Mungkin nanti dicoba buktikan gitu ya, harusnya hasilnya sama. Tapi kita fokus ke kriteria pertama, deviasi standarnya diketahui apa enggak. Kalau enggak diketahui pakai T, kalau diketahui pakai Z. Karena ini tidak diketahui, maka kita dekati pakai distribusi T. Nah, kemudian setelah perumusan hipotesis selesai, kita tentukan nilai tingkat errornya. Nah, karena di soal sudah diketahui pakai 0,05 ya, kita di sini juga pakai alfa 0,05. Kemudian kita cari nilai T tabelnya atau nilai daerah kritisnya gitu ya. Nah, di sini T lebih dari 1,75. 1,725. Gimana ngitungnya pakai ini nanti? Teman-teman bisa menghitung gitu ya. Pakai rumusan ini. Nah, V-nya adalah 20. V di sini adalah degrees of freedom. Kita coba tengok lagi rumusnya yang ini. Yang sigma 1 dan sigma 2 diasumsikan adalah sama. Kita pakai rumusan yang ini, T sama dengan X1 bar minus X2 bar minus mu1 minus mu2
kemudian dibagi dengan akar S-poolnya. Nah, di sini kalau teman-teman degrees of freedom-nya kenapa kok bisa 20? Karena tadi kan untuk yang kasus pertama itu degrees of freedom-nya itu N1 plus N2 minus 2 gitu ya. Bentar. Makanya untuk di sini degrees of freedom-nya itu nilainya adalah 20. Yaitu dihitung dari sini N1 plus N2 minus 2. Nah, kemudian karena kita ketahui di sini variannya sama, maka kita pakai case yang pertama tadi, di mana untuk variannya kita pakai variance pool atau variance gabungan. Di sini ya kita tuliskan standar deviasi gabungan atau SP adalah akar dari DF untuk populasi pertama dikalikan dengan varians untuk populasi kedua. Di sini 4 kuadrat 16. Untuk DF-nya ini ya. Iya, 12 minus 1 di sini ditambah dengan untuk informasi yang populasi kedua. DF populasi kedua 10 minus 1 dikalikan dengan varians untuk populasi kedua atau 5 kuadrat. Nah, dibagi dengan DF-nya. Didapatkan nilai S-pool segini. Nah, kita tinggal masukkan ke distribusi T-nya. Didapatkan nilai 1,64. Nah, kemudian kita juga cari nilai p-value ya, kayak kemarin, probability T lebih dari 1,04. Ini dicari dari distribusi tabel T. Nah, kita dapatkan nilainya adalah 0,16. Nah, keputusannya gimana? Kalau di sini dia pakai p-value gitu ya. Karena p-value-nya di sini 0,16 lebih besar dari alfa 0,05, maka keputusannya adalah gagal tolak H0. Masih ingat kan teman-teman, tolak H0 jika p-value kurang dari alfa. Karena di sini p-value-nya lebih dari alfa, maka keputusannya adalah gagal tolak H0 atau fail to reject H0. Gimana kita bisa simpulkan bahwa kita tidak dapat menyimpulkan bahwa keausan abrasif untuk material 1 itu melebihi keausan abrasif untuk material kedua yang sebanyak lebih dari 2. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan dipahami dulu aja. Oke, kalau ini ada pertanyaan dari Kevin terkait dengan hipotesisnya. Kok bisa pakai tanda lebih dari gitu ya, lebih dari 2. Nah, kita bisa menyimpulkan ini, pendugaan terkait dengan alternatif hipotesisnya itu dari sini. Bisakah kita simpulkan pada tingkat 0,05 signifikansi bahwa keausan abrasif material 1 melebihi, nah di sini kata-kata melebihi itu kita bisa simpulkan ya bahwa dugaan kita itu untuk keausan abrasif dari material 1 dan material 2 itu material 1 melebihi material 2 sebanyak lebih dari 2 unit.
Nah, dari sini nih, Vin, untuk penentuan alternatif hipotesisnya. Yaitu di sini mu1 minus mu2 lebih dari 2, karena dugaan kita adalah keausan abrasif material 1 melebihi dari keausan abrasif material 2 sebanyak lebih dari 2 unit. Nah, oke, dari sini apakah sudah bisa menjawab, Kevin? Bu, ini saya tanya Bu, yang di critical region-nya tuh Bu kan ada with V ya tuh Bu, dengan 20 degrees of freedom itu dapat dari mana ya Bu? Yang V ini 20 ini, oke. Nah, terus itu digunakannya pada saat di mana ya Bu? Atau memang cuma tuh bagaimana aja? Oke, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Kita coba lihat lagi untuk rumus yang G1. Nah, ini ya. Untuk yang G1, di mana sigma 1 dan sigma 2 itu kita asumsikan sama. Kan rumusnya tinggal pakai ini aja gitu ya. Nah, kemudian V-nya itu dipakai di mana sih? V-nya itu dipakai di sini nih loh. Siapa tadi? Alvin ya yang tanya. Di mana N1 plus N2 minus 2. Nah, ini bisa digunakan nilai dari degrees of freedom-nya kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman fungsinya V tadi, degrees of freedom, itu dilihat juga atau berfungsi juga ketika kita ingin melihat nilai dari T-tabelnya. Kalau teman-teman masih ingat kan, kalau T-tabel itu kan ada yang namanya degrees of freedom gitu ya, berbeda dengan tabel distribusi Z. Kalau distribusi Z tinggal kita fokus cari alfanya berapa gitu ya. Nah, kalau distribusi T, selain kita fokus ke tingkat signifikansinya berapa, kita juga perlu melihat nilai degrees of freedom-nya. Gitu. Nah, V, degrees of freedom, pertanyaannya Alvin tadi, itu didapat dari mana? Didapat dari sini, N1 plus N2 minus 2. Nah, kemudian di soal kan kita diketahuinya untuk ukuran sampel populasi 1 12 dan ukuran sampel populasi 2 adalah 10. Maka derajat bebasnya untuk kasus ini gitu ya, tinggal menjumlahkan 12 ditambah 10 minus 2. Ya, makanya di sini didapatkan nilai degrees of freedom-nya sebanyak 20. Gimana menjawab? Ya Bu, udah Bu. Ada lagi? Atau ada yang mau ini ya, ngecek di distribusi T itu berapa sih nilai dari distribusi T gitu ya, maksudnya T-tabel gitu. Boleh silakan nanti dibandingkan aja dari nilai T hitungnya ini 1,04 ini, itu kita bandingkan dengan nilai dari T-tabel. Dan setelah dicek, itu T-tabelnya adalah 1,725. Ya, kemudian kalau teman-teman masih ingat, karena dia itu, saya tulis dulu, pennya. Maaf ya kalau jelek ya. T-tabel, teman-teman bisa lihat nanti, dicek tabelnya itu 1,725. Iya, jelek. 1,725. Nah, ini kita bisa bandingkan dengan nilai dari T hitung. Kalau kriteria penolakannya itu kan tolak H0 ketika T hitung lebih besar dari T tabel. Nah, karena di sini itu T 1,04 kurang dari 1,725,
maka kita bisa simpulkan gagal tolak H0. Sama kan ya hasilnya ketika kita pakai kriteria penolakan menggunakan p-value. Hasilnya juga gagal tolak H0. Nah, ini fungsinya dari penggunaan nilai degrees of freedom. Di sini bisa pakai V atau pakai DF biasa juga bisa, nggak harus ini. Pakai DF aja nggak apa-apa. Oke, teman-teman. Boleh pilih salah satu. Kriteria penolakannya pakai p-value atau pakai nilai dari t-statistik. Kalau lebih cepatnya sih, dan kita pakai software itu lebih cepatnya pakai ini, pakai p-value. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke ini. Namanya di latihan soal. Mungkin ini dikerjakan besok gitu ya, latihan soalnya. Kita lanjut ke materi masih dengan uji hipotesis min. Nah, jadi kalau yang tadi, min untuk yang standar deviasinya diketahui dan sampel besar, kita pakai Z. Kemudian uji min ketika standar deviasi tidak diketahui dan sampel kecil, itu kita pakai distribusi T. Nah, itu pun juga dilihat dulu apakah varian dari kedua populasi itu sama. Kalau sama berarti kita pakai S-pool. Kalau semisal tidak sama, kita hitung sendiri-sendiri. S1 dan juga S2. Kemudian ini ada lagi satu lagi uji hipotesis untuk min, di mana untuk kedua populasi itu saling berpasangan. Nah, rumusnya beda lagi. Jadi di sini tuh pakai nilai D bar. D bar itu apa sih? D bar adalah rata-rata perbedaan sampel antara kedua pasang observasi atau antara kedua pasang populasi kayak gitu. Nah, kemudian minus mu ini sama sebenarnya per standar deviasi dari perbedaan kedua populasi pair gitu ya, dibagi dengan akar N. Kalau yang ini rumusnya lebih singkat gitu ya di T-nya. Nah, di sini juga dikatakan bahwa asumsi populasi selisih berdistribusi normal. Jadi D-nya gitu ya. Mu 1 minus mu 2-nya itu berdistribusi normal. Kita coba lihat bagaimana sih contohnya kalau populasi itu berpasangan. Ini kita cermati bersama, dibaca dulu mungkin teman-teman.
Ya, kita bahas bersama-sama gitu ya. Nah, di sini diketahui gitu ya. Oh, enggak, ya nggak apa-apa, silakan. Kalau ada yang ingin ke belakang, silakan. Kalau ada yang ingin minum, silakan juga, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Di sini kan dilakukan studi gitu ya terkait apa namanya rusa gitu ya. Di Departemen Sumber Daya Hutan dan Konservasi Lingkungan gitu ya, ingin meneliti pengaruh obat suksinilkolin pada tingkat sirkulasi androgen dalam darah rusa. Nah, sampel darah diambil dari rusa liar yang berkeliaran bebas segera setelah mereka menerima suntikan suksinilkolin intramuskular yang diberikan menggunakan panah dan pistol penangkap. Nah, jadi ini rusaknya diberikan obat gitu ya. Kemudian diambil sampel darahnya setelah saat injeksi, saat penyuntikan itu menggunakan panah dan pistol. Kemudian si rusa ini juga diambil sampel darah yang kedua di mana ada jeda waktu 30 menit. Dari pengambilan sampel yang pertama. Kemudian rusa dilepaskan. Kadar androgen pada saat penangkapan dan 30 menit kemudian diukur dalam nanogram per mililiter. Untuk 15 ekor rusa disajikan pada tabel 10.2. Nah, di sini ya teman-teman, dari sini kita mendapatkan informasi. Dan kalau untuk yang kasus ketiga ini, untuk min yang pair gitu ya, yang saling berpasangan, otomatis nilai dari N1 dan N2-nya itu sama. Kalau di sini adalah apa namanya, nilai N-nya, kok jelek sih. Ya, itu adalah 15 ekor. Maaf ya. Itu adalah 15 ekor. Nah, kasusnya di sini sampel darah itu diambil waktu penyuntikan awal dan juga sampel yang kedua itu adalah ketika 30 menit setelah sampel pertama itu diambil. Di sini itu teman-teman sudah bisa menyimpulkan bahwa ini tuh saling berpasangan gitu, dalam artian karena ini kasusnya sama, yaitu sama-sama rusa. Kemudian rusa itu kayak dibuat apa namanya, dibuat percobaan, kita ingin bukan percobaan yang negatif ya, maksudnya ingin melihat gitu kadar androgennya ketika disuntik pertama kali dan juga 30 menit setelah suntikan yang tadi, kayak gitu tuh efeknya bagaimana. Mungkin dia ingin meneliti ini ya, pengaruh obat gitu ya di sini ya, pengaruh obat ini pada tingkat sirkulasi androgen dalam darah. Nah, kemudian dengan asumsi bahwa populasi kadar androgen saat injeksi dan 30 menit kemudian terdistribusi normal, uji pada tingkat signifikansi 0,05, berarti ini alfa. Apakah konsentrasi androgen berubah setelah 30 menit? Apakah berubah? Nah, di sini kalau teman-teman cermati kata-kata apakah berubah, berarti kan antara dugaan kita kan, oh mungkin ada perubahan gitu ya. Berarti di dugaan, hipotesis dugaannya atau hipotesis alternatif atau H1, kita bisa pakai H1, yaitu μ1-nya tidak sama dengan μ2 atau μ1 minus μ2 tidak sama dengan 0. Kayak gini tulisnya. Nah, dari sini dulu dipahami. Dengan H0-nya ya berarti negasinya. Tinggal ubah ke μ1 sama dengan μ2, atau di sini penulisannya bisa pakai kayak gini, μd sama dengan μ0 gitu. Nah, yang di tabel ini adalah terkait informasi kadar androgen gitu dalam darah si rusa gitu ya. Jadi ada di sini ada 15 rusa. Ya, contohnya untuk yang
rusa ke-15 gitu ya, kadar androgennya adalah 17,04 ketika pertama kali disuntikkan obat tadi, obat succinylcholine. Kemudian 30 menit setelah injeksinya adalah 41,70. Jadi ada kenaikan ya kalau di sini untuk rusa yang ke-15 gitu. Nah, apakah memang ada perubahan antara ketika disuntikkan di awal dan ketika kadar androgen setelah 30 menit penyuntikan gitu ya. Nah, kita coba lakukan pengujian hipotesis. Setelah memahami soal, kemudian kita lakukan perumusan hipotesis. Dan di sini kita rumuskan hipotesisnya adalah untuk dua arah. Dua arahnya di sini adalah tidak sama dengan di mana informasinya didapat dari sini. Apakah konsentrasi androgen berubah gitu ya. Kalau misal kalimatnya di sini, apakah konsentrasi androgen pada saat injeksi pertama lebih besar dari kadar androgen setelah 30 menit ya, kita tinggal mengubah H1 atau dugaan kita pakai right tail. Yang di sini nanti jadi lebih dari, di sini jadi lebih dari. Nah, tapi karena di sini adalah kita cuma ingin mengetahui perbedaan berubah atau enggak ya, kita bisa pakai yang tidak sama dengan ini. Pakai dua arah. Kemudian diketahui juga nilai dari tingkat errornya adalah 5%. Kemudian kita bisa hitung nilai dari T tabel gitu ya. Karena kenapa kok di sini pakai T? Karena kalau kita lihat di sini sigmanya tidak diketahui kan ya. Makanya kita pakai T. Kecuali di sini nanti ada varian populasi atau standar deviasi dari populasi diketahui, kita pakai distribusi Z. Karena tidak diketahui, maka kita pakai distribusi T. Nah, untuk distribusi T-nya didapatkan nilai 2,145 gitu ya. Itu untuk 2,145. Karena kenapa kok 2,145? Teman-teman tetap rumusnya adalah DF sama dengan N minus 1. Nah, ini beda dengan yang sebelumnya. Kalau yang S-pool itu kan N1 plus N2 minus 2. Karena apa? Karena untuk populasi 1 dan 2 itu ukuran samanya beda. Nah, tapi kalau di sini karena dia itu pair gitu ya, dan otomatis kalau yang pair, kalau yang berpasangan gitu ya, populasi yang berpasangan itu ukuran sampelnya akan sama. Nah, makanya di sini DF-nya adalah N-1. Nah, kita bisa mencari nilai dari tabel ketika DF-nya adalah, berarti kalau di sini adalah DF-nya 14 gitu ya. Dengan alfanya sebanyak 5%, maka didapatkan nilai dari T-nya adalah 2,145. T alfa per 2 ya teman-teman, T alfa per 2, DF. Nah, ini di sini adalah untuk DF-nya, degrees of freedom-nya adalah 14. Kemudian, kalau kita lihat di rumusan yang ada, itu kan pakai ini. Ini kok jelek sih. Gimana nih? Saya hapus dulu. Itu rumusnya pakai ini kan ya. D bar minus D0 kemudian dibagi dengan standar deviasi pair pasangannya dibagi akar N. Nah, di sini ada informasi D bar yang kita belum tahu. Kalau D0-nya kita sudah tahu dari mana, dari sini. Apakah berubah atau tidak? Karena dugaan kita tidak mio 1 minus mio 2-nya atau mio D-nya itu sama dengan 0. Karena kita hanya ingin mengetahui apakah ada beda atau enggak ada beda. Gitu ya. Nah, kemudian
Karena D-bar-nya tidak diketahui, maka kita bisa mencari dulu, menghitung dulu, termasuk juga nilai dari SD-nya atau standar deviasi dari populasi pasangan ini tadi. Rumusnya bisa dicari dari sini gitu ya, tinggal diselisihkan antara min dari yang populasi 1 dikurangi dengan min yang di populasi 2. Kalau udah tinggal kita hitung nilai minnya dan juga nilai dari standar deviasinya. Nah, kita dapatkan untuk D-bar-nya adalah 9,848 dan standar deviasinya adalah 18,474. Jadi kita tinggal masukkan nilai dari T-nya ke sini, didapatkan 2,06. Nah, kita bisa pakai kriteria penolakan pakai p-value atau T statistik gitu ya. Kalau yang di sini ditunjukkan adalah nilai dari p-value. Jadi karena T-nya adalah 2,06 dan maka nilai dari p-value-nya itu untuk T mutlak lebih dari 2,06 itu adalah nilainya 0,06. Nah, kita bisa bandingkan, bisa simpulkan di sini ya. Karena p-value di sini lebih besar dari alfa 0,05, maka kesimpulannya adalah gagal tolak H0. Ya, berarti ada beberapa bukti bahwa sebentar, there is some evidence that there is a difference in meaning circulating levels of androgen. Jadi disimpulkan bahwa ada perbedaan terkait dengan pemberian obat untuk yang pertama kali injeksi dan juga untuk kadar androgen setelah 30 menit setelah injeksi kayak gitu. Nah, di sini ada yang ingin ditanyakan. Bu, itu tadi yang D-bar sama standar deviasinya berarti nyari dari ini DI ini tak Bu? Iya, betul sekali Faras. Jadi D-bar-nya ini dan juga standar deviasi D-nya ini dihitung dari sini. Ini tinggal dirata-ratakan untuk ini ya. Jadi kita hitung dulu untuk perbedaan perbedaan kadar androgen setiap rusa, dari rusa pertama sampai rusa ke-15 itu D-nya berapa sih? Selisihnya selisih kadar androgennya itu berapa? Kemudian dari ke-15 rusa ini kita cari nilai dari rata-rata untuk selisihnya. Nah, itu rata-rata dari ini itu menghasilkan nilai D-bar. Dan juga standar deviasinya itu menghasilkan nilai dari SD ini yaitu 18,474. Nah, ini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke ini. Latihan soal besok aja ya. Jadi ini ada rangkuman untuk ketiga rumusan yang digunakan ketika ingin menguji hipotesis rata-rata gitu ya. Untuk yang kasus pertama pakai Z, kasus yang kedua ini ketika populasi variansnya itu asumsinya sama, jadi kita pakai S-pool atau S gabungan gitu ya, varians gabungan. Kemudian kasus yang ketiga adalah untuk pair populasi atau yang berpasangan pakai D-bar ini. Gitu. Jadi nggak usah dihafalkan ini, nanti kalau misal lupa tinggal dibuka aja gitu ya. Nah, ini sama, ada rangkuman
kapan kita untuk nilai H0, kemudian H1-nya, begitu juga tes statistik yang digunakan, dan kritikal daerah kritisnya itu di sini. Jadi nanti teman-teman bisa lihat aja gitu ya. Oke. Nah, ini untuk uji dua proporsi. Untuk perumusan hipotesisnya itu sama ya. Jadi bedanya yang dua populasi dan satu populasi ya tinggal ini, kalau yang satu populasi tinggal H0 P sama dengan 0, kemudian H1 P tidak sama dengan 0, atau tinggal disesuaikan untuk tandanya apakah dua arah, apakah satu arah kanan ataukah satu arah kiri gitu ya, tinggal disesuaikan di sininya. Nah, kemudian untuk zat statistiknya ini adalah untuk P statistik ketika sampelnya adalah besar gitu. Nah, kita pakai rumusan yang ini, di mana P topik yang dimasukkan ke sini itu dihitung dari nilai X1 plus X2 per N1 plus N2. Gitu. Nah, kemudian ini juga ada rumusan hipotesis ketika situasi yang ketiga, di mana perbedaan proporsinya itu sama dengan D. Nah, ini ada tinggal dimasukkan ke sininya. Sama sih berapa nilai dari P-nya itu yang diketahui, yaitu yang kita masukkan. Bedanya dengan yang ini itu ada nilai dari yang akarnya itu juga beda ya. Kalau di sini ada P1 kemudian 1 minus P1. Jadi kalau yang di sini proporsi populasi 1 dan proporsi populasi kedua itu dihitung sendiri-sendiri. Nah, kemudian untuk ini untuk estimasi interval antara dua populasi gitu ya, P1 topi minus P2 topi plus minus Z alpha per 2 dikalikan standar errornya kayak gitu. Nah, ini ada latihan soalnya. Bentar saya lihat dulu. Jam 9.13. Ya, masih ada waktu. Nah, ini kita coba cermati dulu latihan soalnya. Teman-teman bisa baca dulu kali ya. Oke, coba kita pahami bersama itu saya. Kalau ini kasus untuk ujian proporsi. Jadi insentif keuangan oleh pembuat
mobil besar mengurangi pangsa pasar bank untuk pinjaman mobil. Misalkan pada tahun 2000, bank menulis sekitar 53% dari semua kredit mobil, dan pada tahun 2007, bagian bank hanya 43%. Jadi pinjaman mobilnya di tahun 2000 itu ada 53%, kemudian di tahun 2007 itu sebanyak 43%. Nah, misalkan data ini didasarkan pada sampel acak dari 100 kredit mobil di tahun 2000, di mana 53 pinjaman ditemukan, 53% gitu ya, pinjaman ditemukan merupakan pinjaman bank. Dan data tahun 2007 juga didasarkan pada sampel acak dari 100 pinjaman. 43 diantaranya atau 43% diantaranya merupakan pinjaman bank. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan informasi terkait dengan adanya proporsi dari dua populasi ya, di mana untuk populasi pertama itu pinjaman bank pada tahun 2000, kemudian populasi yang kedua adalah proporsi peminjaman bank di tahun 2007. Kemudian untuk proporsi peminjaman tahun 2000 itu sebanyak 53%, dan proporsi di tahun 2007 sebanyak 43%. Nah, dari sini kita juga tahu terkait dengan nilai ukuran sampel untuk tahun 2000 adalah 1000 kredit mobil. Kemudian di tahun 2007 itu juga ada sampel acak sebanyak 100. Nah, kemudian kita ingin coba melakukan pengujian dua sisi gitu ya, terhadap kesetaraan pangsa bank di pasar kredit mobil di tahun 2000 dan 2007. Nah, dari sini kita bisa membuat atau merumuskan hipotesisnya gitu ya, dari kalimat ini, lakukan pengujian dua sisi terhadap kesetaraan pangsa pasar. Jadi di sini H0-nya adalah P1 minus P2 sama dengan 0. H1-nya, ini H1, yaitu P1 minus P2 tidak sama dengan 0. Kemudian alfanya juga kita state di sini adalah 0,1. Kalau tidak diketahui, teman-teman bisa pakai statement sendiri gitu ya. Pakai 1 atau 5 atau 10%. Di sini kita pakai 10%. Jadi alfanya adalah 10%. Oke, kemudian kita bisa menghitung untuk nilai dari proporsi gabungannya gitu ya. Nilai P-nya itu di mana X1 plus X2 dibagi N1 plus N2. Ya, kita masukkan aja X1-nya tadi kan diketahui 53. Kemudian X2-nya adalah 43. Dibagi N-nya sama-sama 100 ya, 100 untuk tahun 2000, begitu juga 100 untuk tahun 2007. Yang didapatkan nilainya adalah 0,48. Kemudian tinggal kita masukkan ke Z hitungnya ya. Untuk P1 topi minus P2 topi minus 0 sebenarnya kalau sesuai dengan rumus, dibagi akar P topi dikalikan 1 minus P topi dikali 1 per N1 plus 1 per N2. Nah, kita dapatkan hasilnya yaitu 1,415. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa mencari nilai dari p-value-nya gitu ya, atau bisa juga mencari dari nilai Z tabelnya berapa sih kalau pakai 10% gitu ya. Kalau 10% itu 1,645. Kalau Z tabelnya itu adalah 1,645.
1,645. Jadi Z tabel itu 1,645. Kalau dari sini kita bisa menyimpulkan ya, karena nilai dari Z hitungnya di sini adalah kurang dari 1,645, maka kita bisa melakukan gagal tolak H0. Kalau teman-teman masih ingat kan, tolak H0 ketika Z mutlak, karena ini dua arah, adalah Z mutlak lebih dari Z alfa per 2 gitu ya. Ya Allah, jelek sekali. Ya itulah pokoknya. Nah, karena di sini kita dapatkan Z mutlaknya 1,415, nilainya kurang dari 1,645, maka keputusannya adalah gagal tolak H0. Atau teman-teman juga bisa mencari nilai dari p-value-nya. Jadi nanti tinggal dihitung gitu ya, P lebih dari 1,415 gitu. Nah, didapatkan nilai p-value-nya adalah 0,157. Nah, karena 0,157 ini lebih besar dari alfa, alfanya bukan 0,05 tapi 0,1. Ya, ini typo sepertinya yang buat. Nah, maka kita simpulkan dia gagal tolak H0. Berarti kita bisa membuat kesimpulan bahwa data menunjukkan bukti yang tidak cukup bahwa pangsa bank dalam pasar kredit mobil telah berubah dari tahun 2000 ke 2007. Jadi kita tidak bisa membuktikan apakah ada perbedaan antara proporsi di tahun 2000 dengan proporsi di tahun 2007. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada ditanyakan, ntar saya baca chat dulu. Oh enggak, saya enggak manggil. Arfan ngeprank. Saya suka ngeprank nih Jo ya. Ternyata Arfan juga ya suka prank. Oke, ada yang tanya juga. Walau kita pakai alfa yang beda-beda, kesimpulannya akan sama. Ya, tinggal disesuaikan alfanya berapa. Misal, teman-teman bandingkannya pakai alfa 5% gitu ya. Nah, nanti dibandingkannya di Z tabelnya, berarti di sini nggak 1,645, tapi untuk alfa 5% adalah 1,96 kayak gitu. Nah, tinggal teman-teman pakai alfanya berapa. Itu disesuaikan aja, karena nanti berpengaruh di keputusannya tolak atau tidak tolak. Gitu. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Gampang kok ini. Terakhir ya, ini untuk varian. Di sini kita selesai. Ini latihan soal mungkin bisa dicoba esok hari gitu. Ini ada distribusi F. Jadi distribusi F itu sama dengan ini ya, distribusi chi-square dibagi degrees of freedom-nya kayak gitu. Itu akan menjadi nilai dari distribusi F. Nah, ini kalau kemarin untuk yang populasi pertama itu kan untuk pengujian hipotesis varian itu kan kita pakai pendekatannya distribusi chi-square. Nah, untuk yang kasus dua populasi varian, nah itu kita juga pakai distribusi chi-square. Cuman karena ini ada dua populasi, ya, makanya kita dekati dari rasio dua variabel acak chi-square. Nah, itu hasilnya adalah distribusi F. Pembuktiannya ada, tapi teman-teman sains data nggak perlu sampai ke sini gitu ya. Nah, distribusi F dinamai si Ronald Fisher, ya ini juga orang yang orang yang berkontribusi juga di distribusi F gitu ya. Nah ini kalau distribusi F dibuat chi-square kuadrat dari chi-square itu nanti menghasilkan distribusi F kayak gitu.
Nah, di sini nanti teman-teman bisa baca, nggak usah dihafalkan, dipahami aja. Nah, ini untuk uji dua varian populasi. Nah, untuk perumusan hipotesisnya itu ada di sini, gitu ya, sama sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Kalau H1-nya tinggal tidak sama dengan untuk yang dua arah, kemudian yang satu arah adalah ini, tinggal untuk right tail apa left tail, tinggal disesuaikan aja pengujiannya inginnya seperti apa. Nah, kemudian untuk ini gimana ya? Ke sini dulu. Kemudian untuk degrees of freedom-nya itu pakai ini FK1K2 Chi-square 1 per K1 per Chi-square kuadrat per K2, di mana K1 dan K2 adalah nilai dari degrees of freedom untuk masing-masing populasi gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini kan Chi-square gitu ya, dibagi derajat bebasnya, dibagi Chi-square kedua, dibagi dengan derajat bebas populasi kedua, itu menghasilkan distribusi L. Jadi masih nyambung dengan materi pertemuan minggu lalu. Kalau untuk pengujian varian itu pakai Chi-square. Nah, kemudian ini untuk nilai dari varians untuk populasi 1 dan varians untuk populasi 2 gitu ya. Nantinya akan teman-teman masukkan ke statistika hitungnya. Nah, statistika hitungnya itu pakai yang di sini S1 kuadrat per S2 kuadrat. Nah, kemudian ini ini untuk critical point-nya gitu ya. 1 per F K2 K1. Nah, K2 K2 K1 adalah degrees of freedom-nya, yaitu N1 minus N1 minus 1, kemudian kalau K2 ya N2 minus 1. Ya, nanti teman-teman bisa cek di tabel distribusi F. Jadi teman-teman nambah lagi ya tabelnya. Kalau kemarin 3, sekarang nambah lagi untuk distribusi F. Ini ada contoh soal. Kita coba pahami bersama-sama.
Ya, teman-teman, dari sini sudah paham. Jadi ini masih terkait dengan contoh kasus abrasi tadi ya. Dalam pengujian perbedaan kausan abrasi gitu ya. Kalau dilihat lagi, saya tuliskan aja, diketahuinya itu untuk S1 adalah sama dengan 4, kemudian S2-nya sama dengan 5. Kemudian N1-nya itu adalah 12. Ini biar nggak bolak-balik lihat ke atas. Kemudian N2-nya adalah 10. Oke. Untuk N2-nya adalah 10. Kemudian dari sini kita mengasumsikan bahwa dua varian populasi yang tidak diketahui adalah sama. Nah, kita baca aja dulu. Dalam pengujian perbedaan kausan abrasif dari dua bahan, pada contoh uji min, kami mengasumsikan bahwa dua varian populasi yang tidak diketahui adalah sama. Nah, dari sini kata sama itu kita bisa mendapatkan informasi ya terkait dengan hipotesis yang akan kita lakukan, jadi gitu ya. Jadi dugaannya adalah untuk varian populasi 1 dan varian populasi 2 itu apakah sama? Berarti dugaan kita adalah kayaknya ada perbedaan nih antara varian populasi 1 dan juga populasi 2. Nah, makanya di H1 itu kita tuliskan sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat. Kalau H0-nya berarti negasinya atau status quo-nya gitu ya. Mana sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Nah, kemudian diketahui juga dari yang soal sebelumnya gitu ya, nilai dari standar deviasi populasi 1 sebanyak ini, standar deviasi untuk populasi 2 ada 5, begitu juga untuk masing-masing ukuran sampelnya adalah 12 dan 10 untuk populasi 1 dan populasi 2. Nah, karena itu kita bisa menuliskan untuk nilai dari F-nya gitu ya. Tapi teman-teman perlu hitung dulu nilai dari S1 kuadrat yang pakai chi-square 1 ini. Chi-square 1 dikalikan sigma 1 kuadrat atau variansnya dibagi N1 minus 1. Begitu juga untuk yang S2 kuadrat atau varians populasi 2 kuadrat, yaitu chi-square kedua dikalikan varians populasi kedua dibagi df-nya. Nah, didapatkan itu nilainya adalah ini ya, jadi tinggal dimasukkan ke rumusan yang ini. Dan juga nanti untuk critical point-nya adalah ini. Ya, critical point-nya adalah dimasukkan ke 1 per F K2, K1, di mana K2 dan K1 adalah degrees of freedom-nya. Ini kita cari dulu critical region-nya, ini ya. Alfanya ini. Apakah kita dibenarkan buat asumsi ini? Gunakan tingkat signifikansi 0,1. Jadi ini alfanya adalah 0,1. Kemudian kita cari daerah kritisnya. Dimana yang tadi ya F K1, K2 itu ya didapatkan nilainya adalah 0,34. Nah, ini bisa dilihat dari tabel distribusi F, nanti teman-teman cek aja. Nah, kemudian kita bisa membuat daerah penolakannya yaitu tolak H0 ketika F kurang dari 0,34, dimana ini adalah F tabelnya gitu ya, atau pakai p-value juga boleh. Kemudian atau karena dia dua arah, jadi kita ada boleh pakai dua keputusan, pakai F kurang dari F tabel atau F lebih dari F tabelnya. Nah, perlu diingat di sini karena distribusi chi-square itu tidak
simetris berbeda dengan distribusi normal yang simetris ini ya, untuk kurvanya, karena dia tidak simetris, dia adalah miring ke kanan atau skew ke kanan. Nah, makanya dia punya ada dua kriteria penolakan. Nah, kemudian kita hitung dari nilai F-nya, tabelnya itu F sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat, di mana untuk V1-nya adalah 12 minus 1, 11, dan V2 yaitu 10 minus 1, 9 untuk masing degrees of freedom. Nah, kemudian S1 kuadrat atau variansnya adalah 16 untuk yang ini, populasi 1. Kemudian untuk yang varians populasi 2 adalah 25, didapatkan dari ini ya, standar deviasi populasi kedua dikuadratkan, sehingga didapatkan nilai F hitungnya adalah 0,64. Nah, di sini kita, karena nilai 0,64, misal kita pakai yang kriteria ini gitu ya, pakai yang kurang dari, karena nilai 0,64 itu lebih besar dari 0,34, maka kita gagal tolak H0. Gitu. Jadi kita tidak ada bukti yang cukup kuat bahwa ada perbedaan keausan abrasif atau perbedaan varian terkait dengan keausan abrasif untuk kedua material. Misal teman-teman pakai F ini juga boleh, karena di 0,64 itu kurang dari 3,11, maka kita gagal tolak H0. Nah, udah selesai deh. Gampang kan? Ini besok kita latihan soal aja. Terima kasih. Ya karena waktunya pas ya, enggak sih, masih 1 menit. Kita coba latihan soal besok. Besok pakai Python atau R ya enaknya. Karena kemarin sudah pakai R, insya Allah besok pakai Python. Tapi coba kita lihat besok aja gimana enaknya. Gitu. Teman-teman juga boleh silakan mencoba. Yang Faras, pertanyaan di aula belum saya jawab, di sini insya Allah saya jawab. Iya, Bu. Oke, teman-teman, kalau semisal ada yang ditanyakan, boleh disimpan dulu, besok ditanyakan, atau langsung ditanyakan juga silakan di aula atau pakai WhatsApp. Oke, karena waktunya sudah habis, kita cukupkan kuliah di pagi hari ini. Mohon maaf jika ada salahnya. Saya akhiri. Terima kasih juga atas perhatian dari teman-teman. Semoga perkuliahan di pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.